Halo guys, balik lagi di siang hari ini di acara podcast Anak Nyentrik bersama saya Esa dari Divisi Staf Sosial dan Politik. Saya berasal dari Jakarta. Mungkin yang sebelah kiri saya Mas ini bisa memperkenalkan dirinya, asal daerahnya serta dari jurusan prodi apa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Bayaki. Saya dari Bojonegoro. Saya ngambil prodi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Oke, dan saya tidak berdua saja. Saya bertiga bersama Mbak yang sebelah kanan saya. Bisa memperkenalkan dirinya, Mbak? Perkenalkan, nama saya Citra Berdiana Fitri dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Asal saya Kalimantan Tengah. Jauh banget ya Kalimantan. Mbaknya dari Kalimantan, jauh sekali ya. Mungkin kita kan udah memperkenalkan diri nih. Mungkin di pertanyaan pertama ya dari Masnya sebelah kiri. Kenapa jurusan apa yang Anda pilih dan mengapa Anda memilih jurusan tersebut, Mas? Bisa jelaskan? Untuk pertama, saya itu memilih dua jurusan. Satu dari teknik sipil, yang kedua baru pendidikan luar biasa. Dan saya keterima di Universitas Negeri Malang, itu di jurusan pendidikan luar biasa. Awalnya saya tuh nggak tahu apa pendidikan luar biasa itu. Tapi semakin kesini semakin tahu karena banyak sekali referensi yang ada di YouTube, di Google, dari pengalaman kakak juga yang pernah lulusan PLB di sini juga, yang sekarang lanjut S2. Di situ banyak motivasi yang saya dapat, termasuk yang punya cita-cita itu bukan hanya anak biasa gitu. Anak yang luar biasa juga punya cita-cita yang ingin menggapainya gitu. Jadi lewat kita akan menggapai cita-cita tersebut buat anak luar biasa itu. Oke. Mungkin ada nggak sih rasa kekecewaan sendiri nih, kan Mas kan pilihan pertamanya itu kan teknik sipil ya. Pasti kan emang laki-laki kan identiknya dengan teknik gitu. Tapi Mas milih PLB, gimana sih Mas, ada rasa kecewa? Sebenarnya tuh kalau rasa kecewa nggak ada sih Kak. Cuman kayak ya udah, kalau diterimanya di sini kan berarti yang di atas sudah ngaturnya di sini gitu. Jadi nggak terlalu kayak mikirin menyesal gitu terus nggak niat gitu, enggak sih. Cuman udah bersyukur aja, masuk UM aja udah bersyukur sebenarnya. Dari rating dari 1 sampai 10 ini PLB menurut Masnya itu berapa? 10 sih. 10. Berarti Mas sangat menjiwai banget ya di Iya, PLB. soalnya kan gimana ya Kak ya, emang jurusan yang bisa dibilang tuh baik banget lah ibaratnya. Kayak dari segi manapun juga baik gitu. Oke, berarti jurusan yang mungkin dibilang Mas tuh sangat mulia lah, ibaratnya Sangat mulia. membantu orang yang seenggaknya membantu pertolongan kita. Oke, makasih dari Masnya. Mungkin dari Mbaknya bisa saya ulang. Ya. Jurusan apa yang Anda pilih dan mengapa Anda memilih jurusan tersebut? Untuk saat ini saya memilih jurusan PGSD. Seperti Masnya tadi, sebenarnya pilihan pertama saya itu bukan PGSD, Mas. Pilihan pertama saya itu akuntansi, tetapi yang diterima di pilihan kedua. Sebenarnya saya juga nggak bisa terima gitu, belum terima. Tapi ada orang tua saya itu sebagai PGSD juga. Jadinya saya kayak bisa Motivasi gitu loh. iya, buat motivasi saya gitu. Oh gitu. Berarti Mbaknya ini masih ibaratkan setengah hati lah masuk PGSD ini. Bisa dibilang begitu? Bisa, tapi saya mencoba berusaha. Berarti Masih proses. rating dari 1 sampai 10 ini berapa Mbak milih PGSD? 8 lah. 8. Berarti masih Yes. bisa mencoba dan berusaha ya untuk memahami apa itu PGSD gitu. Iya. Oke. Mungkin kita bisa berlanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini kan Mas udah di Universitas Negeri Malang nih ya. Bagaimana sih perasaan Mas nih udah masuk menjadi salah satu bagian mahasiswa baru dari Fakultas Ilmu Pendidikan ini dari jurusan PLB? Gimana Mas perasaannya gitu Mas? Jujur pertama kali gak nyangka ya Kak. Cuman kayak awalnya banyak orang yang kayak ngehina saya, kamu tuh nggak bisa masuk situ gitu. Itu susah, kamu susah gitu. Apalagi masuk prodi pendidikan, kamu juga pernah ngerjain tugas gini segala macam. Pokoknya ngunjing lah. Terus kemarin alhamdulillahnya bisa masuk sini, terus nggak nyangka satunya. Terus lebih ke ada rasa bangga dikit sih. Oh bangga ya, berarti ini suatu pencapaian dalam diri kamu Iya, ya? salah satu pencapaian paling atas saat ini. Oke. Iya. Oh boleh tahu
kan masuknya di UM itu masnya jurusan ada mandi kan, ada SNM kan, kalau angkatan aku tuh ada SNM, ada SBM sama Mandiri. Mas tuh masuk jalur Aku masuk jalur SNBP prestasi. Jadi semester 1 sampai semester 5 itu dirangkum nilainya, terus baru ditotalin, baru buat daftar prestasi. Oh, keren juga masih masuk jalur prestasi guys, masuk PLB. Boleh. Terus yang kedua nih kan, kan Mbak ini kan dari jauh banget nih, dari mana? Dari Kalimantan ya? Iya. Kan pasti jauh-jauh nih kuliah di Malang. Terus bagaimana sih Mbak bisa tahu Malang nih, bagaimana perasaannya bisa masuk Universitas Negeri Malang ini? Seneng banget sih, masih nggak nyangka aja gitu bisa masuk sini. Sebenarnya saya itu kan tes jalur mandiri mas, dan saya itu mahasiswa cadangan, gitu sebenarnya. Jadi nggak nyangka banget, seneng banget. Sampai sekarang sih masih nggak nyangka juga, kok bisa gitu. Berarti sampai saat ini masih kayak membayangin kok bisa kan dari jauh nih perantauan lah, ibaratkan dari Kalimantan yang nyebrang pulau gitu bisa ke Malang ini kan. Berarti Iya, masih banyak benar. perasaan yang kayak wah bisa masuk sini tuh kayaknya euforianya kenceng Iya. banget gitu berarti gitu. Oke, yang ketiga nih, pertanyaannya ketiga nih, boleh dari masnya dulu. Kan masnya mungkin dari Jawa Timur ya. Iya. Bagaimana sih kultur shock selama Anda memasuki Universitas Negeri Malang? Kan masnya baru-baru nih kan pasti ketemu teman-teman yang dari berbagai daerah, khususnya paling nih lingkupnya masih Jawa Timur kebanyakan. Tapi ada nggak sih kultur shock dari mas gitu? Fun fact-nya sebenarnya saya itu asli Malang. Pasti Malang terus. Iya, terus karena dilema belum, jadi saya ikut ayah saya ke Bojonegoro. Terus saya bersekolah di sana dari SMP sampai SMK, terus balik lagi ke sini. Jadi nggak ada culture shock yang sampai kaget itu enggak. Cuman mungkin kalau ketemu dari kayak mbaknya dari luar Jawa atau luar Jawa Timur juga, ke Jawa Barat, Jakarta itu agak kagetnya cuman penyesuaian bahasanya aja sih. Kalau lihat-lihatnya tuh nggak ada. Lain-lainnya. Ya mungkin ya, masnya kan dari Jawa juga. Iya. Saya juga apa ya? Aku kan dari Jakarta, kultur shock juga sama budaya Jawa gitu kan. Iya. Awal-awal kan kayak aku sering dibohongin oleh orang Jawa. Ya, itu udah wajib sih, Kak. Iya, dibohongin. Jadi apa agak kultur shocknya gitu kalau dari aku. Mungkin dari mbaknya kan dari Kalimantan nih, kan nggak tahu bahasa Jawa itu apa, terus juga budaya Jawa tuh kayak gimana. Ada nggak sih Mbak kultur shock sendiri dari diri Mbak kan selama tinggal di Malang ini? Iya. Sebenarnya saya itu udah 6 tahun di Jawa mas, Oh, 6 gitu. tahun. Culture shocknya di sini itu kayak macetnya, karena 180 derajat berbanding terbalik sama Pulau Kalimantan gitu kan ya Kak. Terus yang kedua itu culture shocknya ada di kalau di sini itu lebih bebas pergaulan gitu. Oh, berarti di Kalimantan itu nggak bebas apa gimana? Saya kan anak pondok nih, Masya lingkupnya lingkup pondok juga. Allah. Jadi ya gitu kurang lebih kaget. Oh ya kaget ya mungkin. Itu jadi penyesuaian lah karena kita kan hidup ini harus bergaul gitu. Mungkin banyak kaget ya karena pondok itu kan ngaji. Masya Allah, tabarakallah. Oh yang keempat nih mas, pertama kali nih yang masnya dulu nih. Kan mas abis namanya PKKMB fakultas nih kemarin nih, baru selesai banget itu kemarin. Ada nggak sih kesan pesannya mas tuh selama mengikuti PKKMB FIP UM gitu? Kalau kesan pesan sih lebih ke itu sih, ketat banget ya, soalnya pas di PKKMB yang kampus itu banyak banget yang ngelanggar dan nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi kalau pas di fakultas kemarin itu bener-bener kayak diawasin satu dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu bener-bener kayak itu sih, kayak kesan-pesannya kayak lebih belajar untuk disiplin, terus belajar lebih menaati peraturan itu. Berarti ada banyak banget perbedaan antara PKKMB Univ sama fakultas tuh, banyak banget perbedaan. Dari tata disiplinnya lebih beda. Dari tata disiplin, terus dari penyampaian materi juga lebih detail yang di itu Di mana? fakultas. Fakultas. Kalau di Univ tuh kayak banyak yang kurang masuk ke aku sih, kayak kurang aja gitu. Kurang. Kalau dari fakultas sendiri kan emang sesuai sama diri saya, jadi ya kayak ya udah itu masuk aja.
berarti kesan-pesannya itu ya agak lebih disiplin, sama beda banget sama yang Mas sebelumnya lakukan di unit gitu. Oke, mungkin bisa berlanjut ke Mbaknya. Pertanyaan yang sama, kan udah ngerasain PKKMB nih, kesan-pesannya itu apa sih sebenarnya? Kalau kesan saya ke PKKMB kemarin itu seru ya Kak ya. Seru, terus heboh juga mahasiswanya, jadi kayak ikut berkontribusi gitu. Senang aja liatnya gitu. Kalau pesan saya semoga tahun kedepannya sih bisa heboh dari itu, dan bisa lebih disiplin juga sih. Tuh. Berarti permasalahannya di tim disnya terlalu ketat apa gimana nih? Bukan terlalu ketat sih, lebih ke gimana ya, dia tuh gak melihat siapapun orangnya. Kalau meskipun dia kenal, kalau dia salah ya salah. Dia hebatnya sih itu, gak pilih-pilih. Berarti nggak pilih-pilih gitu ya? Iya. Kalau emang salah ya ditindak Salah, gitu? ditindak. Oh gitu. Oh mungkin berlanjut ke pertanyaan kelima nih. Kan udah merasain namanya PKKMB nih kan, selama 2 hari ya. Saran untuk kedepannya PKKMB itu dari Masnya itu apa? Biar PKKMB selanjutnya itu bakal lebih meriah, lebih tertib, lebih berkesan gitu di dalam hati mabanya tuh. Apa sih saran yang paling Mas pengen sampaikan kepada kita nih sebagai panitia kemarin gitu? Kalau aku pertama dari segi materi jamnya itu kayak jangan lama-lama gitu. Kasian yang punya penyakit boyo itu Kak. Boyo itu penyakit apa nih? Itu Apa? geger Kak. Apa punggung? Oh, punggung. Itu Oh. kasihan. Oh. Sekarang kan banyak remaja jompo. Iya, gitu. Jadi kasihan gitu Kak. Jadi jamnya agak dipendekin gitu. Terus sama request dari teman saya kemarin, ayamnya agak gede dikit Kak. Oh, gitu. Dari konsumsi. Ya. Kemarin katanya ada yang nggak dapat ayam tuh. Ada. Terus kalau bisa itu Kak, ada es teh katanya. Es teh. Oh berarti airnya nggak air putih gitu, ada air yang dingin gitu. Air yang dingin. Oh kan panas, Ya, namanya panas, dingin gitu. ngorong Kak kalau Jawanya di sini. Berarti masalahnya pertama konsumsi, terus juga materi itu nggak boleh lama-lama, terus banyakkan es breaking sama ininya, sama hiburannya gitu. Ya banyak yang hiburannya itu wajib sih Kak. Itu Wajib. Jadi kan jadi nggak emang jenuh. nggak jenuh. Iya. Berarti kemarin jenuh banget ya materi dan Lumayan Kak, kayak bikin ngantuk. Oh, ngantuk. Bikin ngantuk, satu bikin ngantuk. Oh. Yang kedua kayak bosen. Bosan nih. Kalau ibaratkan kita kayak materi terus juga ada hiburannya, mungkin lebih seru kali ya, lebih Iya, ada ada. interaktifnya tuh lebih dapat kali ya antara sama Iya, mereka gitu ya. jadi kayak lebih deket aja gitu Kak. Oh gitu, lebih dekat ya. Mungkin dari Mbaknya pesan buat PKKMB selanjutnya gitu apa? Iya, sama kayak Masnya tadi sih. Mungkin nggak fokus ke materi aja gitu, biar nggak bosen dikasih ice breaking gitu. Terus buat yang keamanan nih, Kenapa? coba gimana ya kalau ngasih tahu itu kan kakak-kakaknya nih judes nih, coba senyum dikit gitu. Yang gitu Biar yang nggak mana tuh? semangat. Yang pakai baju putih apa baju hitam? Baju hitam sih. Oh gitu. Terus Udah itu aja kan. berarti harus lebih ramah gitu atau Iya. jadi gitu, tambahin ice breaking Iya. biar nggak jenuh gitu. Oke gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Ini kan udah di PKKMB Univ, udah PKKMB Fakultas, kan pasti udah resmi gitu menjadi warga FIP nih, Fakultas Ilmu Pendidikan. Apa sih goals yang ingin dicapai itu? Cita-citanya yang misalkan lulus 3,5 tahun, lulus IPK dengan cum laude, apa itu? Pencapaian yang Pencapaian akan yang dicapai di kampus. iya, pencapaian yang ingin di kampus selama Anda berkuliah nih di FIP ini, yang pengen dicapai gitu selama masuk FIP. Jadi BEM sih. Jadi BEM. Oh, masuk BEM. Kalau masuk BEM mau divisi apa? Ya itu belum tahu. Pengen masuk ya? Pengen masuk BEM. Iya, pengen Berarti masuk ikut ya tahun depan nih. Siap. Iya, ikut tahun depan nih. Terus ada lagi gak selain masuk BEM gitu? Apa ya? Lebih jadi pengen kayak Mbak kemarin itu. Oh, betul. Yang paling berprestasi se-FIP itu Oh, pengen sebenarnya. pengen. Cuman kayaknya otak saya nggak nyampe gitu. Jadi Kan berkumpul dalam prestasi sebenarnya prestasi seseorang tuh punya namanya motivasi diri sendiri tuh kayak punya kelebihan.
kalau masnya tahu kelebihan diri masing-masing bisa dimanfaatkan, bisa dikembangin lagi. Karena kan di FIP itu kan banyak banget lomba. Selain lomba akademik pasti ada lomba non akademik. Misalkan mas lebih ke non akademik kan bisa dimanfaatkan. Dan kemarin juga ada UA, ada Spionut yang mewadahi olahraga, dan ada UA lagi yang emang seenggaknya di diri mas itu ada gitu, ada bisa dikembangkan di situ, bisa di Iya, lomba gitu. ada sih Kak, kalau dari kayak eskul ya kalau Eskulnya apa biasanya? kalau aku sih seninya lebih ke seni. Seninya? Seni gambar, musik. Oh, Lebih ke bisa sini sih. bisa masuk opium kalau Ya, gitu. emang ya mau masuk opium. Masuk opium. Iya. Jadi kan mewadahi dari minat bakatnya mas sendiri. Iya. Tuh dari mbaknya, makasih mas. Dari mbaknya apa yang ingin capai di FIP ini? Kalau aku yang pertama nih, Iya. lulus tepat waktu dulu. Hmm. Itu sih tujuannya. Iya. Terus habis itu kalau kayak aktif dalam organisasi itu pengennya di tingkat yang paling bawah dulu kayak HMD gitu. Terus habis itu kalau bisa ya naik ke BEM gitu. Oke. Berarti mbaknya mulai dari bawah dulu nih, nggak langsung kayak masnya kan, masnya langsung BEM. Enggak, mau nyoba dari bawah. Dari bawah dulu. Berarti belajar mengatur diri dalam berorganisasi itu dari awal dulu, dari bawah dulu, baru dari atas. Oke, baik. Itu aja, nggak ada yang lain selain dulu sempat tahu, sempat waktu pengen masuk BEM, memang nggak ada gitu masuk mau ikut lomba-lomba lah yang ada di perkuliahan gitu, kagak ada minat gitu. Ada sih sebenarnya minat, tapi dicoba aja nanti gitu. Masih belum kepikiran kalau untuk sekarang. Oh, berarti ya berjalan dengan waktu pasti bakal Menyesuaikan dulu. Oh. Oke, mungkin makasih pada masnya, Ya. pada mbaknya yang telah mengikuti podcast Anak Centrik ini dari Divisi Sosial dan Politik. Mungkin sekian pertanyaan dari ini, kurang lebih maaf, saya tutup. Mungkin see you podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.